Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rahel Angelina Sinaga dari kelas 11 TKJ 1. Baik, di sini saya akan membuat video konfigurasi Micmon 750 R2 tambah 2 AP. Adapun alat-alatnya yaitu mikrotik, access point pertama, access point kedua, kemudian kabel internet, lalu kabel LAN. Lalu kita colokkan kita reset dulu konfigurasi mikrotiknya. Kita reset pakai jarum pentul, ada tempat resetnya. Kemudian setelah kita reset, kita colokkan kabel internet ke header internet pertama, kemudian kabel dari laptop kita colokkan ke header kedua. Setelah itu kita buka Winbox, kita refresh IP-nya, kemudian kita konekkan, kita connect. Setelah itu kita buka sistem, remove konfigurasi, do not backup, kemudian reset konfigurasi, yes, tekan yes. Lalu kita tunggu, kemudian kita tekan cancel. Kita refresh lagi. Kita refresh. Kemudian kita konekkan kembali. Setelah itu kita pencet remove konfigurasi. Lalu cancel. Lalu kita refresh lagi IP-nya. Sudah 00 ya teman, berarti sudah bisa kita konfigurasi. Kemudian connect. Kita X dulu. Lalu kita buka sistem identity. Saya membuat nama saya yaitu Rahel agar kita mengetahui bahwa ini punya kita ya teman-teman. Kita apply, kemudian OK. Lalu kita ke interface. Kita tekan 2 kali header 1, kita beri komen. Kita komen yaitu internet. Lalu OK, apply, lalu OK. Header 2 juga kita tekan 2 kali, kita beri komen LAN, lalu OK, kemudian pencet apply, kemudian OK. Header 3 juga kita tekan 2 kali, kita beri komen AP1, lalu OK, apply, kemudian OK. Lalu header 4 kita tekan 2 kali, kita beri komen AP2. Mengapa AP1 dan AP2 tidak R? Karena kabelnya belum kita colok ya teman-teman. Lalu apply, kemudian OK. Setelah itu kita ke IP lagi, kemudian DHCP client, kita tambah header 1, kemudian kita pencet apply, kemudian OK. Sudah berhasil ya teman-teman, sudah bound. Kemudian kita ke IP lagi, lalu firewall, kita pilih NAT, tambah generalnya Ethernet, kemudian interface-nya header 1, kita pilih header 1, kemudian action-nya masquerade, lalu apply, kemudian OK. Lalu kita ke IP lagi, kita ke new terminal, kita tes ping dulu, ping 8.8.8.8, kemudian enter. Sudah mendapat internet ya teman-teman, sudah mendapat internet. Kita sudah mendapat internet. Kemudian kita hapus sebentar, kemudian kita ke IP address, kemudian kita buat addressnya 192.168.50.1/24. Interface-nya kita pilih header 2, kemudian apa, lalu OK. Kita tambah lagi 192.168.100.0/24 header 3, apply, kemudian OK. Kita tambah lagi 192.168.150.1/24. Kemudian kita pilih header 4, lalu apply, kemudian OK. Kita X dulu, kemudian IP server, DHCP scoop, pilih di header 2, kita next sampai OK. Terus kita tambah lagi DHCP scoop, kita buat header 3,
kita buat header 3, lalu next sampai oke. Kemudian kita buat DHCP sekupnya lagi, header 4, kemudian next sampai oke. Kenapa header 3 dan header 4 merah? Karena belum tersambung kabelnya ya teman-teman. Lalu kita ke pengaturan, header, kemudian kita perbesar dulu, kita disable headernya, lalu kita enablekan kembali. Lalu kita ke CMD, kita coba CMD. Coba IP config, kemudian kita enter. Setelah kita enter, sudah mendapat IP-nya ya teman-teman, 192.168.5254. Kemudian test ping, sudah mendapat internet ya teman-teman. Kemudian kita pindahkan, kita atur dulu kamera saya, kita pindahkan header pertama ke header kedua. Kita pindahkan header 2 ke header 3. Lalu kita X dulu sebentar, lalu kita buka CMD lagi. Lalu kita buat IP config. Kemudian enter. Sudah mendapat IP ya teman-teman. Kemudian kita tes ping 8.8.8.8, kemudian enter, sudah mendapat internet ya teman-teman. Kemudian kita akan atur dulu kamera saya sebentar ya teman-teman. Kita pindahkan dari header 3 ke header 4. Lalu kita ke CMD lagi. Kita buat IP config. Kemudian enter, sudah mendapat IP ya teman-teman. Kemudian kita tes ping 8.8.8, kemudian enter, sudah mendapat internet ya teman-teman. Kita close sebentar, kita atur dulu, lalu kita akan kembalikan lagi kabelannya ke header pertama. Lalu kita ambil access point yang pertama, kita colokkan ke header ke-3. Header 3. Kemudian access point kedua kita colokkan ke header 4. Di mikrotik. Kita colokkan sampai lampunya berwarna hijau ya teman-teman. Lalu saya atur kamera saya perkecil sebentar. Kemudian kita close sebentar, kita buka Winbox lagi, kita reconnect. Sudah hilang merahnya teman-teman. Kemudian IP, lalu hotspot, kita pencet hotspot scoop, pilih header 2, header 3, kemudian next. DNS namanya saya buat Rahel ap1net.net. Kemudian next sampai oke. Lalu kita pencet lagi hotspot scoop. Kita pilih header 4, kemudian next. Kita ubah menjadi rahelap2.net. Kita ubah nomor 2 saja. 2.net DNS namanya. Kemudian next sampai oke. Setelah itu kita close dulu Winbox kita. Lalu kita ke Google. Kita buka Google. Lalu kita tulis Micmon. Kita enter. Lalu kita pencet Laksa 19 Micmon, kita tekan Laksa 19 Micmon. Kita tunggu ya teman-teman. Setelah tampil ini, kita pencet Micmon lagi. Kita scroll ke bawah sebentar. Kita scroll ke bawah.
Kemudian kita pilih download Micmon F3. Kita tekan. Kita tunggu. Kita tunggu ya teman-teman. Setelah muncul itu, kita scroll ke bawah lagi dan download Micmon F3 tambah web server. Kita download. Kita download ya teman-teman. Kemudian kita tunggu downloadannya sampai 100%. Dan jangan lupa di mana kita taruh file yang sudah kita download. Jangan lupa ya teman-teman. Sebentar, kita tunggu 100%. Sudah 100% ya teman-teman. Kita close, lalu kita buka tempat penyimpanan file saya. Di download. Lalu saya ekstrak filenya. Klik kanan. Kemudian ekstrak filenya, ekstrak. Kita tunggu. Kemudian kita pencet 2 kali yang sudah kita ekstrak. Kita pencet Micmon servernya, lalu kita pilih Micmon server yang paling bawah. Kita tunggu sebentar. Lalu kita pencet start server. Sudah hijau, lalu kita open Micmon. Kalau sudah hijau itu tandanya sudah bisa masuk ke Micmon ya teman-teman. Sebentar, kita tunggu. Kemudian username-nya kita buat Micmon. Lalu passwordnya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian login. Di sini ada tempat username dan password, bisa kita ganti, tinggal kita save. Lalu kita add router, kita tambah routernya. Lalu kita pilih session namanya, saya membuat Rahel AP1. Kemudian IP config-nya bisa kita lihat di Winbox, kita lihat di IP. Kita di IP. Kemudian DHCP di hotspot, kita lihat di hotspot. Kemudian server profil, kita lihat yang IP1. Kemudian kita kembali lagi, IP-nya 192.168.100.1. Kita buat IP mikrotiknya 192.100.100.1. Kemudian hotspot name-nya kita lihat di Winbox, yaitu hotspot 1. Kita tulis hotspot 1. Kemudian DNS name-nya kita lihat juga di Winbox. Ya, yaitu Rahel AP1.net. Itu namanya. Kita copy. Kemudian kita kembali lagi ke Micmon, kita paste DNS namanya. Kita paste. Lalu kita ke username. Kita kembali ke Winbox, kita coba membuat username terlebih dahulu. Kita buka sistem. Kemudian user. Lalu tambah. Kita buat namanya Micmon. Saya buat Micmon ya teman-teman. Micmon. Kemudian grupnya full, passwordnya 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. Passwordnya sama, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita beri komen user Micmon.
kita beri komen user Mikmon. Kemudian oke, lalu apply, kemudian oke. Kita kembali lagi ke Mikmonnya, kita buat username-nya Mikmon. Kemudian passwordnya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita pilih save, kemudian ping, kemudian connect. Ini tampilan utamanya ya teman-teman. Lalu kita ke hotspot name, kemudian user profile, kemudian add profile. Kita buat namanya 1 jam 2K AP1. Kemudian kita pilih address poolnya AP1. Kemudian kita ke address poolnya, kita bisa melihatnya di Winbox. Kita buka IP, kemudian pool, kemudian kita lihat DHCP pool 2 yaitu 100.254 IP-nya. DHCP pool 2. Lalu kita kembali lagi ke Mikmon. Kita akan melihat address poolnya yaitu DHCP pool 2. Lalu read time-nya kita buat 1 MB per 1 MB. Kemudian select-nya kita pilih select-nya yaitu remove. Kemudian valid-nya saya buat 1D. Lalu prefix-nya 2000. Kita buat 2000. Kemudian log selin prefix-nya juga 2000. Log user-nya enable. Kemudian kita tekan save. Terus kita pencet lagi add profile. Kemudian kita buat name-nya 1 jam 3 jam 5K AP 2. Kemudian kita ke address pool-nya sama DHCP pool 2. Kemudian read time-nya 1 MB per 1 MB. Explain modenya remove. Kita pilih explain-nya yaitu remove. Kemudian valid-nya 1 day. Kemudian prefix 1 day. Kemudian kita pilih prefix-nya 2000. Kemudian salin prefix-nya 2000. Kemudian kita pencet log user-nya itu disable. Kemudian save. Setelah itu kita ke profile list. Kita lihat sudah tertambah ya teman-teman, yaitu ada 2. Lalu setelah itu kita sudah lihat profile list, kita ke user, kemudian generate. OT-nya kita pilih 3. Servernya tetap all, user mode-nya username sama dengan password, nameless-nya 3, prefix-nya kita buat AP1. Kemudian select-nya tetap, default-nya 1 jam 2K AP1. Kemudian kita pencet generate. Lalu tambah lagi generate-nya.
kita OT-nya kita ubah menjadi 3, servernya tetap al, user modenya username sama dengan password, namelake-nya 3, kemudian prefix-nya 1 day, prefix-nya AP1, kemudian 3 jam 5 ke AP2, centernya tetap ya random ABCD 1 2 3 4 5, kemudian generate. Setelah itu kita lihat di user list, kemudian properties sudah ada ya teman-teman, 1 jam 2 ke AP1, 3 jam ke AP2. Kemudian sudah itu kita mau konekkan, mau kita print, kita klik kanan, kemudian small, kita pilih cancel. Sudah tercetak ya teman-teman. Kemudian kita akan ke Micmon lagi, kemudian pencet logout, kemudian kita buat passwordnya lagi, yaitu Micmon. Kemudian passwordnya 1234, kemudian login. Ini sudah ada konfigurasi yang pertama, kemudian add router. Lalu session namanya saya buat Rahel AP2, IP mikrotiknya bisa kita lihat di Winbox. Kita buka dulu Winbox, yaitu kita lihat, kita hapus sebentar. Kita hapus Ospert 2 name, yaitu Rahel AP2net. Kita tekan 2 kali. IP-nya 192.168.150.1. Kita copy. Kemudian kita kembali lagi ke Micmonnya, kita paste. Lalu username-nya yaitu Micmon, sama kayak tadi, Micmon. Kemudian kita ganti passwordnya 1 2 3 dan 4. Lalu hotspot name-nya bisa kita lihat di IP juga. Kita buka dulu Winbox-nya, yaitu hashprof 2, kita copy. Kemudian kita kembali lagi ke Micmon, kita paste. Lalu DNS name-nya kita buka Winbox lagi, kita lihat Rahel AP2, kita copy, kemudian kita paste lagi. Kemudian kita save, lalu kita ping, sudah berhasil, kemudian kita connect. Ini tampilan utamanya ya teman-teman. Kemudian kita ke hotspot lagi, ke user profile, kemudian add profile. Kita buat namanya 1 jam 2K, 1 jam 5K, AP2. Kemudian address poolnya kita pilih DHCP pool 3, kemudian X-nya 1 MB per 1 MB. Kemudian selectnya remove, kemudian validnya 1 day, kemudian prefixnya 5.000, kemudian salin prefixnya juga 5.000. Kemudian kita enablekan. Sebentar teman-teman, kita ganti 1 jam 2K saja. Kita ganti prefixnya juga 2.000. Prefix RP-nya 2.000. Kemudian sulin prefixnya 2.000. Kemudian kita save. Setelah itu kita add profil. Kemudian kita buat name-nya lagi, yaitu 3 jam 5K AP2.
Lalu address poolnya kita buat DHCP pool 3. Kemudian rate limitnya kita buat 1 MB per 1 MB. Selectnya remove. Kemudian validnya 1 day. Kemudian prefixnya kita buat 5000. Salin prefixnya 5000. Kemudian kita lock usernya enable. Lalu kita save. Lalu kita ke generate. OT-nya kita pilih 3. Servernya username sama dengan password. Namelake-nya 3. Prefix-nya AP2. Randomnya biar aja centernya. Kemudian profilnya kita pilih 1 jam 2K AP2. Kemudian pencet generate. Lalu kita tambah lagi. Generate-nya OT-nya kita pilih 3 juga. Servernya all. User mode-nya username sama dengan password. Namelake-nya 3. Prefix-nya kita buat AP2. Randomnya tetap, defaultnya 3 jam 5K AP2. Kemudian generate. Setelah itu kita ke user list. Kita lihat properti. Sudah ada ya teman-teman. 1 jam 2K AP2. Kemudian 1 jam AP2. Kemudian 1 jam AP1. Lalu kita X dulu sebentar. Kita buka 1 jam 2K AP 1 jam 5K AP1. Kemudian kita tekan kanan. Lalu small. Kita small. Kita cancel. Kemudian kita tambah. Yaitu kita pilih profil 3 jam 5K AP2. Kemudian klik di kanan, sebelah kanan, kemudian small. Kita cancel. Lalu kita ambil access point. Kita buka dulu kabelnya. Kemudian kita reset access point-nya. Kita reset dulu terlebih dahulu access point-nya. Kita reset. Kita tekan tombol reset ada di access point, kita tekan sampai lampunya berkedip. Apabila sudah berkedip, kita masukkan kabel dari LAN atau header 2 dari MikroTik header 2 ke access point yang pertama. Kemudian kita ke Google, kita tekan 192.168.0.1. Kemudian enter. Kemudian username-nya kita buat admin. Kemudian passwordnya kita buat juga admin. Kemudian login. Setelah itu kita pilih next. Kita pilih access point. Kemudian next. Lalu wireless namanya kita ubah. Saya membuat nama saya yaitu rahel.net. rahelap1.net. Kita buat dulu Rahel ap1.net ap1.net. Kemudian kita disable wireless security-nya. Kemudian kita tekan next. Lalu kita scroll ke bawah, kita pencet next. Kemudian scroll ke bawah lagi, kita pencet finish. Kita tunggu ya teman-teman prosesnya.
kamu udah selesai ya teman-teman, kemudian kita close. Kita akan mereset access point yang kedua. Kita ambil access point kedua, kita lepas kabelnya, kemudian kita reset terlebih dahulu access point-nya. Kita tekan tombol reset, tunggu sampai lampunya berkedip, kemudian ambil header 2 dari mikrotik, taruh di access point yang pertama. Jangan yang biru ya teman-teman, yang oranye yang paling pertama. Kemudian kita buka Google lagi. Kita klik 192.168.0.1. Enter. Kita enter, kita tunggu. Tunggu ya teman-teman. Perlu ada kesabaran. Kemudian kita buat username-nya yaitu admin. Kemudian passwordnya admin juga. Kemudian kita login. Lalu kita tunggu sebentar, kita pencet next, pilih access point. Kita tekan access point, kemudian next. Kita pilih next. Lalu wirelessnya kita ubah menjadi nama saya. Terserah teman-teman mau membuat apa, saya buat rahelap2.net. Terserah ya teman-teman mau membuat nama apa. .net, kemudian disable security-nya, kemudian next. Lalu kita scroll ke bawah next, scroll ke bawah juga, kita pencet finish. Kita tunggu sebentar ya teman-teman prosesnya. Lalu kita udah selesai ya teman-teman, kita close saja. Kemudian kita kembalikan lagi kabelan ke mikrotik kedua. Kita colokkan. Kemudian kita ambil access point yang pertama kita konekkan ke mikrotik. Kita kembalikan ke mikrotik. Kita taruh di warna biru. Lalu access point yang kedua kita masukkan juga ke Ethernet kabelnya. Kemudian ke Ether 4. Sampai lampu keempatnya berwarna hijau. Kemudian kita ke pengaturan WiFi. Kita pencet, kemudian Ethernet-nya kita disable, WiFi-nya kita enable-kan. Sabar. Kemudian kita close saja. Lalu kita ke WiFi. Saya coba membuka rahelap1.net. Kita konekkan coba. Oke. Kemudian kita buat username-nya yaitu AP1, kita copy. Lalu kita paste ke username-nya, di bawahnya juga kita paste. Kemudian login, kita tunggu sebentar. Sudah berhasil lah teman-teman. Kemudian kita bakalan coba tengok di Google dulu. Kita buka itu, kita tengok Google. Kita cari di Google. Yaitu kita ke Google, coba fast. Kita coba dulu fastcom. Kita uji coba, kita pencet fast. Kita uji coba dulu. Kita uji coba.
Oke, sudah mendapat dan fastnya berjalan sesuai dengan yang saya buat tadi ya teman-teman. Pas sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita ke wifi lagi, yaitu Rahel AP1net, Rahel AP2.net. Kemudian kita ke wifi selanjutnya, yaitu Rahel AP2.net. Kita konekkan, kita tunggu, kita masukkan passwordnya, kita masukkan, kita lihat di Micmon, kita masukkan di AP2, kita copy, kemudian kita buka lagi, username-nya kita paste, passwordnya juga kita paste, kemudian connect. Sudah berhasil ya teman-teman, sudah berhasil. Kita bakalan coba ke Google, kita Fastcom, kita uji dulu kecepatan internetnya. Kita tekan Fastcom, kita tunggu. Sudah berhasil ya teman-teman, sesuai dengan yang saya buat, sesuai dengan konfigurasi yang saya buat. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon maaf. Terima kasih.